Halo semuanya, welcome back to my YouTube channel. This is Onya Zuan. Thank you banget buat teman-teman yang udah nontonin video-video aku sebelumnya. Dan buat teman-teman yang belum nonton, jangan lupa klik tombol subscribe di bawah dan juga hidupin lonceng notification-nya biar channel ini makin berkembang dan juga bermanfaat ke depannya. Aku bisa sharing-sharing sesuatu yang bermanfaat ya. Nah, hari ini aku mau challenge untuk menabung. Gimana caranya sih biar bisa tabungan kita tuh makin banyak ya. Karena aku pribadi itu suka jajan, suka belanja ya, nggak kuat gitu kalau ngelihat yang lucu-lucu atau bagus-bagus gitu di keranjang kuning ya kan, jadi udah penuh aja. Nah makanya aku mau sharing-sharing gimana caranya nih, yuk kita sama-sama untuk nabung bareng-bareng ya, untuk mengumpulkan pundi-pundinya biar makin banyak gitu. Nah yang pertama ini aku ada challenge 1 juta per bulan. Sebenarnya ini fleksibel ya teman-teman, jadi nggak perlu 1 bulan juga bisa. Kalau misalnya teman-teman terserah deh, yang penting ada uang tambahan atau uang sisa bisa dimasukkan ke challenge ini. Nah karena aku mungkin memaksakan per bulan ya bisa juga sih, tapi kalau enggak ya nggak apa-apa lewat dari itu. Jadi yang pertama kita buat kotak-kotak di sini 10 baris ke kanan dan 7 ke bawah ya. Jadi yang pertama itu kita bisa isinya dengan nominal yang kecil-kecil aja dulu, nggak usah gede-gede, karena menabung itu kan sedikit-sedikit lama-lama jadi bukit. Jadi kalau misalnya emang kita ada uangnya kecil-kecil ya nggak masalah gitu. Mungkin nanti dari duit 5 ribuan atau 2 ribuan itu bisa jadi jutaan, bener nggak? Nah ini aku isinya itu 5 ribuan ada 20 kotak, 10 ribuan ada 20 kotak, 20 ribu ada 20 kotak, dan 30 ribu ada 10 kotak. Ini totalnya itu kira-kira 950-an gitu ya teman-teman, hampir 1 juta. Nah ini aku ada sisa uang dari kembalian dan juga belanja, kalau misalnya belanja mingguan gitu. Nah ini 5 ribunya ini aku hitung ada 10, jadi 50 ribu. Nah ini aku langsung checklist aja. Nah sedangkan yang 10 ribunya kalau aku hitung itu ada sekitar 12, jadi 120 ribu juga aku tandain. Jadi udah keisi gitu, jadi sisanya kita tinggal isi yang belum terisi aja gitu kan. Mau 5 ribuan, mau 10 ribu, mau 20 ribu atau 30 ribu, itu tinggal kita masukin aja ke challenge ini. Dan sisanya 20 ribunya cuma ada 3. Nah kalau udah, aku biasanya simpen di binder, di ziplock kayak gini. Jadi aku udah tandain, aku masukin di challenge 1 juta per bulannya gitu. Ini juga fleksibel, semua barang-barang yang aku punya di sini nanti aku tulis di link description di bawah ya teman-teman. Jadi teman-teman tinggal klik aja di description, di situ ada linknya untuk teman-teman bisa beli. Nah selanjutnya itu aku punya challenge 100 amplop. Challenge 100 amplop ini apa sih? Jadi mungkin banyak teman-teman yang masih belum tahu ya challenge ini. Challenge ini tuh jadi ada 100 amplop. Nah 100 amplopnya itu berisikan 1 sampai 100 kan teman-teman. Nih makanya aku buatin 100 kotak. Jadi maksudnya 100 amplop gitu. Karena kotaknya miring-miring ya udah nggak apa-apa ya teman-teman ya. Dimaklumkan saja. Nah di sini diisi jadi dari nomor 1 sampai nomor 100. Teman-teman bisa gambar atau misalnya tulis dengan bagus ya, kalau aku minimalis aja gitu. Nah maksudnya itu 1 ini tuh 1000, jadi ini pecahan ribuan ya teman-teman. Jadi bisa 1000, 2000, 3000 sampai 100.000. Jadi teman-teman kalau misalnya ada uang berapapun itu bisa dimasukin ke dalam amplopnya. Nah ini itu uangnya, aku udah sediain juga tabungan yang mungkin aku bisa masukin ke 100 amplop ini. Jadi amplopnya ini juga lucu-lucu ya teman-teman, aku suka banget. Gambarnya, motifnya itu bagus deh. Ini juga ada di link bawah ya. Nah ini duitnya pertama ada 100 ribu aku checklist. Nah yang kedua itu 100 ribu juga, tapi aku pikir ya udahlah aku tulis aja di 99 ribu, nggak apa-apa lebih 1000 atau lebih 2000 ya teman-teman. Jadi fleksibel aja, nggak mesti
tepat banget gitu, karena kan susah ya kalau untuk ngumpulin 99.000 sedangkan ada 100.000 gitu. Nah yang ini kan itu ada 80.000, jadi aku kumpulin aja 80.000. Aku checklist di bagian 80, sebagian sini. Aku biasanya checklist pakai pulpen dulu, baru nanti aku ganti ke stabilonya. Nah biasanya aku itu kumpulin yang besar-besar dulu, jadi nilainya gede-gede gitu. Jadi lebih gampang kalau misalnya udah akhir-akhir atau lagi boncos atau lagi miskin gitu ya, jadi nggak bisa nabung terlalu banyak. At least aku bisa nabung yang uangnya pecahan kecil gitu, jadi lebih teringankan lah gitu. Nah ini yang 95.000, pokoknya aku sebisa mungkin itu yang pecahannya gede-gede ya teman-teman, jadi lebih gampang lah untuk nantinya kalau misalnya uangnya nggak terlalu banyak. Nah biasanya aku nabung ini sebenarnya kalau dari dulu itu aku jarang banget ya nabung ya. Jadi kayak nabungnya itu cuma di bank aja gitu teman-teman. Aku kayak nggak tahu ya, paling mentok di tabungan celengan gitu ya. Tapi kayak ya udah asal nabung aja, kalau ada duit nabung, kalau nggak ya nggak ada gitu. Nah sedangkan kalau ini tuh kayak menyenangkan aja gitu, jadi ada tantangannya, ada challenge-nya untuk kita selesain ya kan. Jadi aku tuh bener-bener termotivasi banget untuk menabung, jadi lebih hemat, lebih kalau mau belanja itu lebih mikir-mikir, waduh mendingan ditabung aja gitu kan, untuk menuhin si challenge 1 juta ini atau challenge 100 amplop gitu. Kalau teman-teman sendiri tuh kalau nabung tuh biasanya di mana sih? Di celengan atau di bank deposito atau yang challenge kayak gini? Tulis di kolom komentar ya teman-teman, karena jujur aku tuh baru banget juga nyobain yang kayak gini ya. Nah ini tuh udah pecahan-pecahan kecil, karena pecahan kecil tuh susah juga, jadi ya udahlah aku bagi-bagi, ada yang 1.000 rupiah, ada yang ini 5.000, terus juga sisa tinggal 7.000. Jadi aku mikir-mikir gimana caranya biar pas juga gitu. Nah ini udah aku checklist-checklistin itu 1, 3, biar kita inget aja gitu ya teman-teman. Mungkin sebenarnya kalau dilihat dari challenge 100 amplop ini kelihatannya kecil atau mudah ya, tapi sebenarnya nggak semudah itu juga ya, karena ternyata kita tuh mesti mengumpulkan uang dengan jumlah yang beda-beda gitu, makin lama makin besar gitu ya. Makanya aku biar susah di awal, jadi aku kumpulin yang paling besar itu di awal-awal gitu kalau lagi banyak duit ya. Nah sebenarnya ini kalau di total-totalin ya teman-teman, challenge 100 amplop ini itu tuh bisa nyampe 5 juta loh. Tapi gak kerasa ya, kayak cuma 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 50.000, 60.000, tapi ternyata totalnya itu ada 5 jutaan. Wah ini menurut aku kayak bener-bener peribahasa yang selalu bilang sedikit demi sedikit lama-lama jadi bukit ya. Nah ini caranya itu, kalian kalau udah dihitung semua tadi uangnya itu tinggal dimasukin aja ke dalam amplopnya, tinggal dilipat jadi lebih rapi gitu. Kalau misalnya 100 amplop ini ya teman-teman, tinggal dilipat aja terus dimasukin ke dalam amplopnya, jadi nggak perlu disetrika-setrika lagi. Jadi nanti kalau misalnya udah kekumpul semua, udah selesai, itu bisa langsung dipakai atau ditabung gitu ya di bank atau beli emas gitu dengan simple gitu. Nah ini biasanya kalau udah cocok, udah aku hitung lagi, baru aku tulis pakai stabilo ini. Pakai tantangan menabung ini tuh sebenarnya ada banyak ya teman-teman. Jadi ada challenge 1 juta, ada juga 100 amplop. Tapi sebenarnya itu bisa disesuaikan dengan teman-teman sendiri. Kalau misalnya challenge-nya mau 2 juta atau mau 3 juta itu juga bisa. Apalagi kalau lagi ada rezeki ya di akhir bulan, atau misalnya lagi dapat pemasukan tambahan, itu bisa banget kan untuk dimasukin ke challenge atau tantangan-tantangan yang udah kita buat kayak gini.
Karena menurut aku di saat orang-orang tuh kalau misalnya tiba-tiba dapat uang banyak gitu ya, maksudnya kayak ada duit tambahan, bisa aja langsung dibuat jajan gitu, kayak buat makan-makan atau buat belanja-belanja. Sedangkan mungkin bisa dialihkan ke tabungan untuk masa depannya nanti gitu, untuk kebutuhannya, contoh kebutuhan pendidikan anak kalau udah punya anak, atau bisa juga untuk beli rumah atau beli mobil. Banyak deh yang menurut aku bisa digunakan untuk lebih bijak gitu ya. Nah, karena menabung itu kan gak gampang ya sebenarnya, dan gak mudah deh buat orang-orang yang mungkin pemasukannya juga sedikit, pemasukan banyak juga belum tentu juga bisa nabung atau tabungannya banyak ya teman-teman. Karena itu tergantung dengan kebiasaan kita. Kalau kita udah biasa nabung, otomatis itu juga akan membuat kita jadi orang yang lebih hemat, lebih milih-milih mana yang baik untuk dibeli, mana kebutuhan, dan juga mana keinginan. Gitu teman-teman. Nah, ini aku udah selesai semua uang aku yang aku kumpulin untuk challenge 100 amplop ini. Jadi kira-kira ada kekumpul 10-an ya untuk amplopnya. Thank you so much buat teman-teman yang udah nonton. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, share, dan juga komen. Nanti aku bakal update lagi untuk challenge menabungnya ya. Bye-bye.